Syekh terbang ya, makam keramat, insyaallah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ubah dimanapun berada, siang ini kami menjalankan aktivitas para ulama-ulama terdahulu dan anjuran Rasulullah SAW. Agak sungguh naik berapa tangga. Alhamdulillah kami sampai di makam Syekh terbang. Nantikan, insyaallah nanti akan kita jelaskan siapa sebenarnya Syekh terbang yang diberi gelar wali Allah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ubah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sini kami ada sama Ustaz Fahri Jalmani, ada Pak Abdul Rashid yang sebagai mengurusi makam Syekh terbang ya. Di hadapan Anda semua makam Syekh terbang yang orang banyak nggak tahu namanya Syekh terbang, nama aslinya siapa. Karena karomah beliau terbang makamnya dari Medan Labuhan sampai kemari, maka dikatakanlah nama kubur ini Syekh terbang. Kami dapat informasi dari Pak Abdul Rashid yang beliau juga mendapat referensi yang kuat, akurat dari ahli waris Syekh terbang. Tadi sudah bincang-bincang sedikit dengan Pak Rashid, ceritakan tentang luar biasanya karomah seorang murid dari Syekh Soleh, dari Syekh Soleh yang mempunyai murid. Nama asli dari Syekh terbang ini menurut informasi dari Pak Rashid adalah Muhammad Abdul Rashid. Sama satu nama, cuman nggak pakai Muhammad ya. Dari informasi yang kita dapatkan sahabat Ubah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dulu pernah ada sebuah majelis pengajian tariqat Pak Rashid, tariqat yang bersambung sanad keilmuannya sampai ke Syekh Abdul Wahab Rokan Basilam, yang menurut cerita dari guru-guru kita bahwa Tuan Syekh Muhammad Abdul Rashid yang kita kenal dengan Syekh terbang ini dulu agak tidak seperti murid-murid lainnya. Kalau menurut informasi dari guru-guru kita, kalau murid-murid lainnya cepat menangkap dalam ilmu, beliau tidak terlalu cepat menangkap dalam ilmu. Cuman ada kelebihan Tuan Syekh Muhammad Abdul Rashid ini, cinta dengan guru, takzim dengan guru, memuliakan guru. Sampai kita dengar cerita bahwa kemanapun gurunya, Tuan Syekh terbang ini ada. Dia pernah bilang sama gurunya, guru, aku yang menyiapkan makanmu, aku menyiapkan sendalmu kalau mau pergi, kalau mau keluar sendalmu sudah standby, kemudian makan disiapkan, pakaian disiapkan. Saking kan takzimnya sama gurunya. Kuburan gurunya ada di sebelah kita, Tuan Syekh Soleh. Karena takzim kemuliaannya ini sama gurunya lah, Allah berikan karomah yang sangat luar biasa. Bukan cuma semasa hidup, malah sudah meninggal pun karomahnya masih ada. Di antara karomah beliau masih hidup, ketika itu Tuan Syekh Soleh, guru beliau, bilang sama murid-muridnya serta kawan-kawannya bahwa beliau ingin melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Ternyata dari sekian banyak murid-muridnya, Tuan Syekh Abdul Rashid ini, Tuan Syekh Muhammad Abdul Rashid, tidak diizinkan oleh gurunya untuk berangkat. Entah kenapa, wallahu alam, kita nggak tahu urusan guru dengan muridnya. Disuruhlah menunggu tempat pengajian atau tinggal di rumah dengan berlinang air mata karena tak bisa ikut
hadir dengan gurunya sampai ke Mekah, dia berpikir, siapa nanti yang menyiapkan pakaian guruku, siapa nanti yang menyiapkan makan guruku, siapa nanti yang menyiapkan sandalnya mau keluar mau masuk. Saking kan ta'zimnya, dia minta sama Allah sebelum berangkat gurunya, sampailah berangkat naik kapal itu masa itu ya, naik kapal sampai hilanglah dari pandangan mata Tuan Syekh Muhammad Abdul Rashid. Berangkatlah mereka, Tuan Guru Syekh Soleh dengan murid dan kawan-kawannya. Sampai setelah itu dia langsung ibadah sama Allah, minta sama Allah, dia sholat sama Allah. Dia bilang, ya Allah, izinkan aku bersama guruku. Aku pengen ta'zim dengan dia, aku pengen berkhidmat dengan dia. Siapa nanti yang menyiapkan makannya di Makkah, siapa nanti yang menyiapkan pakaiannya, siapa nanti yang menyiapkan sandalnya mau keluar masuk Makkah. Alhamdulillah, dengan terkejutnya Tuan Syekh Soleh guru beliau dengan kawan-kawan serta murid-muridnya, sesampainya Tuan Syekh Soleh ke Makkah, Tuan Syekh Kubahni sudah sampai di Makkah duluan. Masya Allah, karomah yang sangat luar biasa. Dan karomah ini, sahabat-sahabatku yang memuliakan Allah, hanya diberikan Allah kepada wali-walinya, wali-wali Allah yang sebagian orang tidak percaya dengan ini. Apalagi kaum-kaum Salafi Wahabi, mereka hanya menganggap bahwa pekerjaan ini pekerjaan setan, pekerjaan jin. Mereka tidak tahu bahwa ulama di zaman Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana Balkis dalam sekedip mata. Apalagi hal-hal yang seperti ini, karomah yang masih hidup. Di mana karomah beliau sewaktu meninggal dunia? Karomah sewaktu meninggal dunia ketika Tuan Syekh terbang dan gurunya sudah sampai ke Indonesia kembali ke tempat pengajiannya. Kita nggak tahu khilaf antara masalah hari, bulan atau tahun wafatnya. Allah panggillah, datanglah ajal Tuan Syekh Kubah terbang ini dan dimakamkan di Medan Labuhan, Pak Rasid. Ya, di Medan Labuhan. Walaupun ada orang yang mengatakan di Tanjung Pura, Langkat, segala macam, kita ngambil sumber yang terpercaya, dimakamkan di Medan Labuhan. Ternyata saking cintanya Tuan Syekh terbang ini dengan gurunya, rupanya ketika itu gurunya pun meninggal. Gurunya meninggal, dimakamkan di sini, di sebelah kanan kita. Dimakamkan, Tuan Syekh Soleh dimakamkan di sini. Saking cinta, saking ingin berkhidmat, mencintai gurunya. Dengan izin Allah, karomahnya sudah meninggal pun ditunjukkan Allah kembali. Dari Medan Labuhan terbanglah keranda yang berisikan jenazah atau jasad yang mulia seorang yang bernama Tuan Syekh Muhammad Abdul Rashid yang kita kenal Syekh terbang. Inilah saat ini kami berada dan tidak ada yang tahu kecuali keluarganya. Keluargalah yang tahu bahwa keranda itu yang dulu orang mengatakan keranda itu adalah kubah. Sampailah kemari, dimakamkanlah di sini, dan disinilah sekarang berdekatan dengan makam gurunya. Masya Allah, sahabatku, ada satu yang perlu kita ambil, kita petik dari apa yang dilakukan oleh Tuan Syekh ini. Beliau walaupun tidak terlalu hebat keilmuannya menuntut ilmu dengan gurunya, tapi dia yakin apa kata gurunya. Sedikit pun disampaikan gurunya, walaupun kadang masuk kadang tidak, dia ta'zim sama gurunya. Imam Kushairi mengatakan, syukrun nikmah tamamul khidmah. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat adalah berkhidmat. Yang dilakukan oleh Tuan Syekh terbang, berkhidmat kepada gurunya, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan kedekatannya dengan guru kecuali Tuan Syekh Muhammad Abdul Rashid. Hari ini, sore ini kita berada di makam beliau. Mudah-mudahan dari karomah beliau, Allah berikan karomah itu yang sangat luar biasa di akhirat, dan kita hidup di dunia ini, terkhusus kita yang hadir dan kita mendengar, mudah-mudahan mendapat percikan barokah dari beliau. Bukan berarti kami hadir di sini untuk menyembah kuburan, untuk memuja-muja kuburan seperti yang dijelaskan di luar, bahwa ada paham-paham Wahabi mengatakan kita ziarah ke makam wali haram, bid'ah, syirik, karena mereka menganggap kita menduakan Tuhan. Kalaulah kami mau menyembah kuburan, enggak di sini kuburannya, kami letak di rumah kami. Biar cepat kami sembahyang, cepat kami menyembah, ya Pak Rasid. Nah, kadang banyak orang gitu. Paham-paham sekarang, orang yang ziarah ke makam wali, ulama, haram katanya. Haram, sedikit haram, sedikit haram. Nah, hari ini kami ingin menjelaskan, kami bukan untuk menyembah kuburan, kami bukan memuja kuburan, bukan meminta kepada kuburan,
tapi kami mengambil barokah dengan mendatangi kuburan wali. Dengan hadirnya kita minta sama Allah, dengan hadirnya kita ke makam wali, mudah-mudahan di akhirat besok Allah mencatat kita berkumpul dengan wali-walinya Allah. Oleh karenanya sahabatku, sekian dulu dari kami. Insya Allah kita bertemu kembali. Habis itu nanti kita tengok-tengok lokasi. Kita singgah nanti ke makam Tuan Syekh Soleh, gurunya Tuan Syekh Muhammad Abdul Rashid. Habis itu nanti kita lanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.